Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya dari kelas 6C dengan NIM 12020404080. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang The Pillar of Islam dan The Pillar of Faith. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang The Pillar of Islam. Dan yang pertama tentang definition of Islam. Saya membagi jadi 3 bagian dari definisi of Islam ini. Yang pertama, Islam by language, by Al-Quran, dan ketiga, by ulama leaders. Nah, yang pertama, Islam by language. In language, Islam has several meaning. In Arabic, Islam is the masdar of the word aslama yuslimu islaman. Nah, itu adalah masdar dari kata Islam, yang mana artinya asalmu, artinya damai. Islam adalah agama yang damai, yang mana muslim hendaknya menjaga perdamaian. Terus yang kedua adalah aslama, artinya taat, berserah diri kepada Allah. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Yang ketiga, istalama, artinya sama dengan aslama, yaitu berserah diri. Terus yang keempat adalah salim, artinya berserah dan suci. Nah, ini menggambarkan tentang umat muslim yang mana mempunyai hati yang bersih dan suci. Terus yang terakhir adalah salam, artinya selamat atau keselamatan. Agama Islam menjamin untuk seluruh umatnya selamat dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, Islam memiliki masdar dari salam, keselamatan. Terus yang kedua, Islam according to Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya, and whoever seeks a religion other than Islam, he will not be accepted, and hereafter he will be among the loser. Nah, itu adalah penjelasan tentang Islam menurut Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 85. Yang mana tafsiran dari surah Al-Imran ini adalah, jika agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad adalah sama dengan inti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, yakni tauhid, maka barang siapa mencari agama selain Islam setelah terusnya Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak meridhoinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi karena ia berhak atas siksanya. Jadi ketika ada orang muslim atau orang lainnya mengambil atau mempercayai agama lain bukan Islam, maka tidak bisa menjamin keselamatannya nanti di akhirat. Terus selanjutnya definisi Islam according to ulama leaders. Islam, a religion revealed by to the Prophet Muhammad SAW. The religion of Islam is included creed, Sharia, and morals. This word by Umar bin Khattab. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan tentang para ulama dari definisi Islam. Ada juga definisi Islam atau pernyataan tentang Islam menurut Hasan al-Basri. Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan. Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan dari ulama tentang pengertian Islam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the pillar of Islam. Ya, the five of pillar Islam. Ya, rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat serta waktu yang telah ditentukan dalam hukum syara. Rukun Islam ada 5 yang sifatnya wajib. Yang pertama, syahadat atau two sentence creed, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mana bunyi syahadat itu sendiri adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, yang artinya tidak ada yang harus disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan maksud dari hadis tersebut adalah kita harus bersaksi bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan lagi selain Allah, dan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu benar. Nah, itu keyakinan yang perlu kita lakukan ketika kita menjadi seorang muslim. Terus yang kedua, menegakkan sholat. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi kita
ditunjukkan, diperintah untuk melakukan sholat seperti Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat oleh Allah, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, melaksanakan puasa. Nah, melaksanakan puasa ini bukan melaksanakan puasa semuanya, tetapi hanya di dalam bulan Ramadan saja. Jadi puasa yang wajib itu di dalam bulan Ramadan. Nah, puasa-puasa selain dari bulan Ramadan hukumnya tidak wajib, maksudnya sunnah. Nah, jadi kalau kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu hukumnya dosa. Nah, kalau kita tidak melaksanakan puasa di bulan-bulan yang lainnya, itu hukumnya tidak dosa karena sunnah. Nah, di bulan Ramadan wajib dan kita harus melaksanakannya. Terus yang keempat adalah menunaikan zakat. Ya, zakat itu terbagi dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu lebih spesifiknya untuk membedakan antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Terus zakat mal dilaksanakan bisa kapan saja, dan diperuntukkan untuk orang-orang yang memang mempunyai rezeki lebih. Sedangkan zakat fitrah diwajibkan untuk seluruh muslim dan muslimah ketika di bulan Ramadan untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus yang terakhir, make a pilgrimage to Baitullah if we can. Nah, berhaji ke Baitullah apabila kita mampu. Nah, rukun Islam yang terakhir adalah berhaji. Nah, berhaji di sini hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Nah, orang-orang yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Tapi kalau kita mampu dan jiwa raga semuanya, materi kita sudah mampu, maka diwajibkan untuk melaksanakan haji. Dan jika kita tidak melaksanakan hal itu dan syarat-syarat untuk melaksanakan haji sudah terpenuhi dan kita tidak melaksanakannya, maka itu adalah dosa besar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definition of faith and the pillar of faith, Islamic civilization of Islam. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang the definition of faith terlebih dahulu. Ya, yang pertama, iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang iman menurut istilah. Iman menurut istilah. Maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat hingga qada dan qadar telah dirangkum dalam rukun iman ajaran agama Islam. Nah, in language, according to Arabic, the word faith is rooted in the word amana yu'minu faita. Terus ada juga istilah atau maksud saya definition of faith by Encyclopedia of faith written by Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Faith can interpreted according to its linguistic meaning, namely tasdik and believing. Terus selanjutnya pengertian iman menurut Al-Quran dan para ulama. Yang pertama, iman menurut Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi waladina yu'minuna bima anzali ilaika wa ma anzala min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya and those believe in Al-Quran which was revealed to you Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the book which were revealed before you, and they believe in the hereafter. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pengertian iman dalam Al-Quran. Terus yang kedua ada Islam according to the leader.
Jadi Islam menurut tokoh para ulama, menurut Ustadz Khalid Basalamah, faith is plaguing something with the mind, that saying it's verbally and believing it in the heart and applying it using the limbs. Ada pula menurut Adi Hidayat yang menjelaskan bahwa kata iman berasal dari kata al-amnu yang berarti aman, tenang, dan tentram. Menurut Ustaz Adi Hidayat, iman memiliki hubungan yang kata aman dan tenang. Kedua kata tersebut kemudian dapat dimaknai kepada seorang muslim meyakini Allah, maka ia akan mendapatkan ketenangan jiwa serta rasa aman dari kegelisahan dunia maupun ancaman yang ada di akhirat nanti. Dan materi yang terakhir yaitu tentang the pillar of faith Islamic. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya rukun iman itu terbagi 6. Iman kepada Allah atau faith in God, ada faith in angel of God, ada yang ketiga faith in God's book, terus fourth believe in messenger of Allah, and the fifth is faith in the last day, and the sixth is faith in qada and qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukun iman ada 6 yang mesti diyakini oleh umat Islam. Iman dalam Islam merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Jika tak memiliki iman, seorang dianggap tidak sah menganut Islam. Menurut hadis riwayat Muslim, dalam hadisnya yang artinya beritahukan kepadaku tentang iman Rasulullah SAW. Dan beliau pun menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada hari takdir yang baik ataupun buruk. Dan Jibril pun berkata, engkau benar. Nah, itu adalah penjelasan tentang rukun iman menurut hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun iman itu sendiri. Yang pertama, iman kepada Allah atau faith in God. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar adanya. Kendati seorang tidak pernah memiliki wujudnya atau mendengar suaranya, untuk beriman kepadanya, seorang muslim harus mengetahui sifat-sifatnya, baik sifat wajib, jaiz atau mukmin. Atau dapat juga dilakukan dengan mengenal 99 al-husna yang ada di dalam Al-Quran tentang sifat Al-Quran Allah tersebut. Terus yang kedua ada faith in the angel of God atau iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Seorang muslim mesti meyakini adanya malaikat kendati tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya atau menyentuh zatnya. Perintah mengenai mengimani malaikat ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Nah, oleh karena itu kita harus mengimani juga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faith in God book, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab dengan utusannya. Kitab ini merupakan pedoman, petunjuk kebenaran dari kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan seperti yang kita ketahui, yang wajib kita imani itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi ada empat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu imani semuanya. Ada Al-Quran, Taurat, ada juga Injil dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang perlu kita imani itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Yang mana yang perlu kita ketahui ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, Jabur, Injil, dan Taurat. Nah, kitab itu perlu kita imani semuanya. Tetapi yang perlu kita gali, yang perlu kita baca adalah pastinya adalah Al-Quran. Yang wajib kita imani itu pertama adalah Al-Quran.
Terus yang keempat, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, atau believe in messenger of Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, uh, maka kita harus iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala juga. Yang mana dilakukan dengan percaya bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasul kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Siapa saja mengikuti Rasul-Rasulnya, itu akan memperoleh hidayah dan petunjuk. Sebaliknya, yang mengingkari Rasul akan tersesat. Dalam surah Al-Hajj ayat 75, kepada Rasulullah SAW itu terdalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 22, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi yang perlu kita imani itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, tapi semua utusan-utusan Allahnya. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Karena semua itu adalah utusan-utusan Allah yang sudah diturunkan kepada hambanya, yaitu seperti kita. Terus yang ketiga, maksud saya yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, maksud dari iman kepada hari kiamat ini adalah iman yang dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta akan musnah. Selepas itu masih akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan diputuskan ke surga atau neraka. Dalam surah Al-Infitor ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang berdurhaka benar-benar berada dalam neraka, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Terus yang keenam atau yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Iman kepada qada dan qadarnya dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia, baik itu yang buruk maupun yang baik. Pertama, qada merupakan takdir untuk ketetapan yang tertulis dari Lauhul Mahfuz sejak zaman ajali. Terus keduanya qadar. Qadar adalah realisasi pada qada itu sendiri. Qada itu sendiri artinya adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifatnya maha kuasa, kudroh atau qadirun, atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika qada ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah terwujudnya ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilansir dari penjelasan ini, maka kita harus mengimani qada dan qadarnya Allah, karena itu adalah salah satu dari the order of pillar of faith. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf atas semua penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak baik ketika menjelaskannya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Hudman sopa wa hadama qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.